tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sebab umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantung, diambilnya sebuah batu dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bangga boleh memiliki Allah seperti Tuhan. Kalau kami boleh ada sore hari ini menyanyi, memuji Tuhan, bersorak-sorai, itu karena kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan sore hari ini kami ingin melihat satu kisah lagi di Alkitab, dan sebenarnya kisah hidup kami pun sudah cukup untuk membuktikan betapa Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapak, kami akan sharing satu dengan yang lain seputar pengalaman hidup kami dan pengalaman orang-orang percaya di dalam Alkitab. Bersama-samalah dengan kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti, menghadapi setiap tantangan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana judul yang saya sudah pilih adalah bagaimana kita menangani rasa takut kita. Berapa waktu lalu Jakarta 2 mengadakan seminar, dan pembicaranya adalah Dr. Dan. Dia adalah seorang ahli jiwa dan sangat ahli di bidang urusan-urusan takut. Dan dia mengatakan bahwa hal yang menakutkan seseorang yang benar-benar takut itu biasanya berada di posisi medan tempur, di medan perang, dan satu lagi di rumah sakit. Ya, itu orang-orang yang benar-benar namanya takut ya. Tetapi ada ketakutan-ketakutan yang aneh yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang fobia ya. Ya, ini adalah fobia, rasa takut ya. Ini rasa takut. Ada orang yang takut sekali dengan petir ya. Saya pernah lihat orang seperti ini. Saya dipanggil, disuruh doakan. Kalau begitu petir sambung menyambung, dia bisa sampai sembunyi di bawah kolong karena takut petir ya. Ada yang takut terjebak di ruangan kecil, di lift misalnya ya. Ada yang takut laba-laba, dan ada yang takut ketinggian. Ini ketakutan-ketakutan yang menjadi trauma, menjadi fobia bagi orang-orang tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara,
sore hari ini kita belajar dari Daud bagaimana dia menghadapi rasa takut. Karena pada posisi itu benar-benar bangsa-bangsa Israel itu ada di tengah pertempuran dan itu pada posisi sangat takut. Kita akan melihat video satu ini untuk menyaksikan ketakutan mereka. Silakan. One man in Israel, not one of God's people. I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! Father, he did it. David did it. Baik, terima kasih, Kira. Baik. Ya, kita melihat satu persatu apa yang dilakukan oleh Daud untuk menghadapi Goliat dan juga ketakutan dari bangsa Israel. Hal pertama yang perlu kita pelajari dari Daud adalah menguraikan masalah kita, menguraikan tantangan kita, menguraikan ketakutan kita. Apa sebenarnya yang kita takut? Maka dia membuat uraiannya kira-kira seperti ini. Pertama, dia harus berhadapan dengan seorang Filistin bernama Goliat, tinggi besar. Kedua, orang itu memberi tantangan kepada barisan Israel yang mengatakan, kasih satu orang kepadaku, kami akan bertempur 1 lawan 1. Kalau aku kalah, maka orang-orang Filistin ini akan menjadi budakmu. Dan kalau kamu kalah, demikian sebaliknya. Ayat yang ke-11 dari pembacaan itu dikatakan Raja Saul itu menjadi sangat cemas. Tadi kalau kita melihat Raja Saul punya wajah, kayaknya dari seluruh raja di dunia paling jelek sudah wajahnya tadi itu ya. Raja yang cemas, takut begitu ya. Padahal Alkitab mencatat pada waktu dia diangkat menjadi raja, dia adalah orang yang gagah ya. Rata-rata dari bahu ke atas dia lebih tinggi dari semua bangsa Israel. Tetapi dia tidak sanggup melawan Goliat. Ayat 16, Goliat itu memberi tantangan 40 hari dia mengadakan hal itu. Kemudian ayat 24 mengatakan bukan hanya Raja Saul yang ketakutan, tetapi orang-orang tentara Israel itu juga lari dan sangat ketakutan. Jadi itu tantangan
uraian masalah yang harus dihadapi oleh Daud. Slide selanjutnya, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, lalu Daud mengadakan persiapan. Daud memiliki keahlian umban. Jadi umban itu sebenarnya bukan sejenis ketapel yang kita pakai untuk tembak burung, ya. Jadi umban itu memang satu senjata yang dipakai oleh tentara Israel pada zaman dahulu untuk berperang, begitu ya. Sehingga dengan umban itu dia bisa membunuh Goliat. Pada pasal sebelumnya, Daud itu sebenarnya sudah diurapi oleh Roh Tuhan pada waktu Samuel datang dan memberi urapan. Jadi itu persiapan buat Daud. Dalam dirinya ada Roh Tuhan, gitu ya. Lalu selanjutnya dia juga punya pengalaman masa lalu. Dia ceritakan kepada Saul bahwa ketika Saul memandang rendah, kamu nggak bisa. Itu Goliat itu dari kecil sudah dilatih untuk bertempur dan badannya lebih gede dari kamu. Lalu Daud cerita kepada Saul, saya punya pengalaman. Saya pernah melawan beruang, saya pernah melawan singa, saya punya pengalaman dan Tuhan memberikan kepadaku kemenangan dan itu luar biasa menjadi bahan persiapan dari Daud dan itu penting ya Bapak Ibu. Mengingat, mencatat peristiwa-peristiwa masa yang lalu di mana kita mencapai kemenangan itu hal yang penting. Makanya ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Tuhan suruh kepada Musa, 12 kepala suku itu suruh bawa batu-batu, didirikan 12 di tepi sungai itu, di tepi laut itu untuk menjadi peringatan. Nanti kalau anak cucumu menanyakan tentang batu-batu ini, kamu bisa menjelaskan tentang kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Jadi itu menjadi hal yang penting. Saya sendiri punya buku catatan kemenangan-kemenangan hampir setiap hari menghadap Tuhan untuk melihat berkat-berkat kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Dan di dalam peristiwa ini itu menjadi salah satu senjata persiapan bagi Daud untuk menghadapi Goliat. Silakan, Kira. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini bahkan dialami oleh Daud sendiri adalah tekanan-tekanan yang datang dari orang dalam. Ya, Paulus juga pada waktu dia penginjilan dia juga menghadapi tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Dan seringkali tantangan dari dalam itu jauh lebih besar daripada yang datang dari luar. Pak Nodi sangat paham, kami di Humas pekerjaan kami adalah mengurusi donatur. Tetapi seringkali yang kami hadapi, Bapak Ibu Saudara, energi kami jauh lebih banyak habis yang ngurusin yang urusan di dalam daripada yang ngurusin para donatur. Dan itu juga yang dihadapi oleh Daud. Dia harus menghadapi tekanan dari kakaknya. Kakaknya bilang, kamu datang ke sini ini mau ngapain? Siapa yang jaga kambing domba kita 1-2 ekor itu di padang gurun? Kamu ini punya hati yang jahat. Seperti itu ya. Serem loh. Masa dikatakan hatinya jahat ya? Engkau datang untuk mengintip ya, untuk jadi spy di pertempuran. Jadi itu penghakiman yang dilakukan oleh kakaknya. Itu mewakili keluarga dan juga pimpinannya. Tapi saya sangat berterima kasih dan bersyukur dengan keluarga besar saya. Tapi kata-katanya positif, saling mendukung satu dengan yang lain, dan itu sangat baik. Diingat-ingat untuk masa yang akan datang. Mari kita berbicara hal positif ya. Meskipun untuk COVID kita nggak boleh positif, tapi kalau untuk kata-kata, mari kita sampaikan dengan positif buat keluarga kita, beri dukungan ya. Hari ini Kera yang cantik masih muda ya. Saya tahu Kera masih SMA dan dia sudah menjadi WL hari ini di antara sanak keluarga, oma opa, ya, kakek nenek, bahkan kami para senior sudah bisa dipimpin dengan sangat baik oleh Kera dan itu luar biasa. Ya, silakan Kera. Slide berikutnya. Ya. Kemudian oleh karena ini opa dan oma, orang-orang bijaksana di pihak dalam ini selalunya memberikan masukan-masukan kepada anak muda ini Daud. Lalu mereka mulai memasangkan dia seperti itu di gambar itu ya.
Semua perlengkapan yang menurut mereka, oh ini kalau kamu pakai ini kamu akan hebat, kalau kamu pakai ini kamu akan sanggup, kalau kamu pakai ini, biasalah ya, kalau para senior itu suka kasih nasihat, dan ini. Ya, tapi pelajaran ini mengatakan jangan pergi ke medan tempur dengan perlengkapan orang lain. Majulah dengan perlengkapanmu. Apa perlengkapanmu? Daud punya banyak kalian, dia punya kelebihan, jadi rupanya selama dia sebagai adik kecil di padang gurun jaga kambing domba, dia sudah melatih diri menggunakan umban itu dengan sangat-sangat ahli, gitu ya. Dia jadi menjadi ahli umban dan itu penting ya. Di sini ada Kera, ada Glenn, anak-anak muda yang hadir di sini. Penting sekali bagimu untuk memiliki sebuah kalian yang apa ya, yang profesional. Latih dengan sangat baik ya. Sehingga dengan kelebihanmu itu engkau bisa menghadapi tantangan-tantangan. Lebih dari itu, Daud juga punya pengalaman. Dia ingat, dia pernah bertempur dengan singa dan dia menang, dia bertempur dengan beruang dan dia menang, dan dia selalu ingat kemenangan-kemenangan itu. Ya, banyak orang yang suka mengingat hal-hal yang buruk, peristiwa-peristiwa yang buruk, tapi bersyukur Daud mengingat pengalaman kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, itu yang dimilikinya dan dia pergi maju ke medan tempur. Silakan Kera. Ya, Charles Spurgeon ini adalah ahli homiletika, bosnya homiletika, bapaknya homiletika. Dia mengatakan begini pada waktu menafsir kisah Daud ini ya. Dia menyarankan bahwa jika terjadi pertempuran kata-kata di mana harus terlibat dengan saudara-saudaranya sendiri dan juga Saul, itu sudah menjadi sebuah cobaan yang jauh lebih berat buat Daud daripada maju dalam kekuatan Tuhan untuk memukul Goliat, sang pembual yang tidak bersunat. Banyak orang menghadapi lebih banyak masalah dari teman-temannya daripada dari musuhnya. Dan dia sudah belajar, Daud sudah belajar bagaimana mengatasi depresi, tekanan dari teman-teman. Sehingga itu mempermudah dia untuk menghadapi musuhnya. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah hinaan dari Raja Saul ya, dan dari kakak-kakaknya itu dia terus melangkah dan dia maju menghadapi musuhnya. Silakan, Kera. Merubah perspektif, itu penting sekali. Dalam kitab Bilangan 13 ayat 33, waktu itu bangsa Israel sudah pernah menghadapi orang-orang enak, raksasa-raksasa Goliat ini. Dan pada waktu itu Musa suruh mereka pergi untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu mereka pulang dengan laporan, aduh kami bertemu dengan orang-orang besar-besar, raksasa-raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Begitu ya. Itu perspektif dari para pengintai 10 pada waktu mereka pergi melihat tanah Kanaan. Nah, kemudian peristiwa ini muncul untuk peristiwa Daud ini. Daud melihat sebaliknya. Dia tidak melihat dirinya sebagai belalang di hadapan raksasa, tetapi dia membalik, tidak ya. Saya sudah melawan singa, sudah melawan beruang, dan saya siap untuk menghadapi kamu karena Tuhan Allah memberi kemenangan tidak hanya dengan pedang dan lembing, tetapi dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Dia merubah perspektif. Jadi kita tidak boleh hadir dan menerima tekanan begitu saja dari pihak orang-orang yang hendak menekan kita, tapi kita rubah perspektifnya. Ya, jangan kita mengikuti apa yang mereka katakan. Selalu saya mengatakan kepada anak-anak muda yang saya bina, jangan pikirkan apa yang orang pikirkan tentang kamu. Seperti itu ya. Jadi dia merubah perspektif dari pemikiran orang-orang yang buruk terhadap dia. Silakan, Kera. Ya,
Hal selanjutnya ini yang sangat penting juga adalah membesarkan nama Tuhan. Ada lagu kan ya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, ya. Daud berkata kepada bangsa Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Itu penting. Ya, bertempur dengan nama kita seringkali menjadi kecil. Tapi kalau kita maju dengan nama Tuhan, nah, ketika kemenangan itu kita miliki, kita wow, bahagia sekali. Thank you Tuhan Yesus, thank you sudah memberikan kemenangan ini, ya. Dan lebih dari itu, bukan hanya untuk orang-orang Filistin, tetapi untuk orang Israel yang lari ketakutan itu juga. Daud mengatakan, biar jemaat ini tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan saya. Dan itu luar biasa, dan itu terjadi, ya. Dia sudah memastikan bahwa dia akan menang melawan raksasa itu, karena itu yang menjadi beban dan tanggung jawab dari Daud. Soal tentara yang lain itu bukan menjadi urusannya. Ya, menjadi proaktif. Ya, kalau ada tantangan itu sangat penting. Tidak usah tunggu sampai hari ke-40, kita baru siap cari ini, cari itu. Enggak perlu. Begitu persiapan kita, oke, kita maju. Ya, sehingga iman yang kita punya, langkah yang kita ikuti itu melangkah dengan mantap. Begitu ya. Saya selalu menasihati juga kepada anak-anak muda. Jika engkau menghadapi tantangan dan tekanan, jangan lawan mereka dengan cara seperti itu. Lawan dengan kesuksesanmu. Lawan dengan kemenanganmu. Dan lakukan dengan smile. Sehingga engkau mencapai kemenangan. Silakan slide selanjutnya. Ya, ini rekapan dari pembicaraan saya tadi. Pastikan masalahnya apa? Ya, kalau Daud, hal yang dia harus kerjakan adalah bunuh Goliat, gitu ya, menjadi uraian tugas dia. Dan pastikan dia siap, dia sudah punya umban, dia sudah siap dengan batu-batu yang licin, dan dia punya keahlian yang sangat tinggi menggunakan umban itu, dan dia sudah mengatasi tekanan dari kakaknya, dari raja. Dan dia merubah cara pandangnya. Dia tidak mau mengikuti situasi yang pada saat itu semua orang ketakutan. Dia nggak mau mengikuti itu. Dan dia juga tidak mengikuti cara pandang dari nenek moyangnya yang melihat raksasa langsung menjadi takut. Tidak. Lalu dia mulai membesarkan nama Tuhan. Dia bersikap proaktif dan dia menjadi seorang pemenang. Ibu Bapak, anak muda yang berkati oleh Tuhan, ini adalah kenang-kenangan. Ya, kalau kita fokus pada Goliat, maka kita akan kalah. Kita lihat, gedenya dia, ahlinya dia, hebatnya dia, kita ini seberapa, kecil sekali, kita nggak bisa apa-apa. Nah, maka kita sudah kalah sebelum bertempur. Tetapi ketika kita melihat, Tuhan yang besar itu selalu akan menolong saya. Tuhan yang besar itu ingin saya tersenyum, ingin saya bahagia, ingin saya menang. Tuhan yang maha besar itu pasti menolong saya. Maka kita akan maju dan mencapai kemenangan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Musim-musim hidup kami, ada suka, ada duka, ada sakit, ada sehat, ada tantangan, ada kemenangan. Dan setiap musim itu membuat kami semakin kuat. Bapak, terima kasih banyak. Kami bersyukur saudara-saudara kami sudah bebas dari isoman dan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Luar biasa. Bapak, pengalaman-pengalaman kemenangan ini akan menjadi bekal bagi kami menghadapi setiap tantangan di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan melanjutkan ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu untuk Kiera, untuk memimpin ibadah ini hingga pada akhirnya. Dan kami semua bisa mengikutinya dengan konsentrasi yang baik dan menimba berkat dari dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.